Shalom. Hello everyone. How are you this morning? Praise our Lord. Thanks our Lord. Because Lord still give us healthy. So we can do our activities to our Lord. We surrender all the things to Him. Kita akan bersyukur, memuji, dan memuliakan Tuhan pada hari ini melalui pujian kita, Father, we love you. Father, we love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami akan memulai seluruh pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau mengikuti devotion dan mendengarkan firman Tuhan sehingga kami dituntun diarahkan seturut dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang penuh sukacita dan hati yang mau diajar oleh firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi kaki kita. Oleh karena itu, anak-anak, siapkan hatimu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Children, before we read the Bible, everybody let us pray. Our Father in heaven, thank you for this wonderful morning. Thank you for your kindness, your mercy, your grace that you've given for us. Lord Jesus, right now, we want to listen your words. Please, your Holy Spirit come down and live in our hearts to help us to understand your words, so we can do your words in our life. We surrender to you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Children, let's open our Bible from Matthew 7 verse 24 until 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Dua macam dasar.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Children, I want to ask you, do you know what the picture is this? Yes, this is a house. The second question, where are you now? Yes, all of you at home. Today, our theme think about the sequences. Pikirkan akibatnya. Hari ini kita akan bercerita, atau kalian akan mendengarkan sebuah cerita tentang dua orang yang membangun rumah. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang bijaksana bagaimana membangun rumahnya, dan orang yang bodoh bagaimana membangun rumahnya. Sangatlah berbeda anak-anak. Orang yang bijaksana membangun rumahnya, pertama sekali yang ia lakukan adalah menggali tanah dengan membuat lubang, lalu mengisi batu-batu ke dalam lubang tersebut dengan adonan yang sudah dicampur dengan pasir dan semen. Nah, lalu ia membangun dasar yang kokoh, di mana di atas dasar itulah ia membangun rumahnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya selesailah rumah itu. Rumah yang indah dan megah. Tentu saja, untuk membangun rumah tersebut memerlukan batu yang kuat, butuh dana yang cukup besar, bahkan perhitungan yang matang disesuaikan dengan kebutuhan, material yang bermutu, serta orang-orang ataupun pekerjanya harus melakukannya dengan serius. Maka ketika banjir boleh melanda, angin kencang boleh bertiup, hujan badai boleh turun, rumah itu tetap berdiri kokoh. Sekarang bagaimana dengan orang bodoh membangun rumahnya? Ia membangun rumahnya di atas dasar pasir. Ia tanpa perhitungan yang matang. Ia ingin rumahnya segera selesai, menggunakan material seadanya, tanpa usaha yang serius. Akhirnya pembangunan rumah itu selesai. Rumah itu pun kelihatan indah, tidak kalah dengan rumah yang dibangun oleh orang yang bijaksana itu. Sekarang datanglah hujan lebat, angin yang sangat kencang, bahkan hujan deras yang turun. Banjir melanda kedua rumah itu. Apa yang terjadi anak-anak? Rumah yang dibangun oleh orang yang bijaksana itu, yang dibangun di atas dasar yang kokoh, rumah itu tetap berdiri kokoh. Namun, apa yang terjadi pada rumah yang dibangun oleh orang bodoh tersebut? Rumah tersebut bergeser, bahkan
rumah itu roboh dan hancur? Ya, karena rumah itu didirikan atau dibangun di atas dasar pasir. Kisah tentang kedua orang yang membangun rumah tadi dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan dua orang yang mempunyai sikap berbeda dalam menanggapi firman Tuhan. Tanggapan dan sikap seseorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan seperti pada orang yang membangun rumahnya di atas batu, dasar yang kokoh dan benar. Sedangkan tanggapan dan sikap yang telah mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir, dasar yang rapuh dan salah. Datanglah hujan dan terjadilah badai. Lihat apa yang terjadi dengan rumah si bodoh. Roboh dan hancur. Oh, malangnya si bodoh. Karena ia tidak mau bekerja keras, akhirnya rumahnya hancur. Tuhan Yesus ingin semua kita untuk menjadi orang bijak. Sebelum mendirikan rumahnya, si bijak sudah memikirkan tempat yang baik untuk membangun rumahnya, sehingga rumahnya itu tetap berdiri sekalipun diterpa hujan dan badai. Tuhan Yesus juga ingin kita seperti si bijak di dalam cerita ini. Jesus Christ wants us to be a wisdom. So let's we think before we do something. Mari kita berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Dibutuhkan bukan hanya pengetahuan, tetapi dibutuhkan juga pemahaman. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh menyimak, juga orang yang setia mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga harus mempraktekkan ajaran Tuhan. Sebab itu, hiduplah sesuai firman Tuhan, melakukan ajaran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jika kita bertanggung jawab, kita berani menghadapi resiko apapun. Children, Jesus Christ happy if you love your father, mother, brother, sisters, your teachers, friends. So, let's do the best for them. Don't make them sad. Sebab kita harus siap dengan segala resiko atau akibat dari perbuatan kita sendiri. Sebelum kita berpisah anak-anak, ada pesan yang mau teacher sampaikan. Kerjakanlah segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh, karena apapun yang kita lakukan dalam hidup kita selalu beresiko. Pikir dahulu sebelum mengerjakan sesuatu. Semua perbuatan ada akibatnya. Jadi, mari kita belajar menjaga perkataan dan perbuatan kita, supaya akibat yang kita terima adalah buah yang baik. Dengar, simak, dan lakukan firman Tuhan, maka engkau akan dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita respon firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami belajar seperti orang yang bijak, membangun rumahnya di atas batu. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pondasi yang kuat di dalam hidup kami, agar kami hidup boleh berkenan di hadapan Tuhan.
hidup beriman sesuai dengan yang Engkau inginkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kegiatan kami satu hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan bagi kita hari ini dari kitab 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati.